Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis information sharing perusahaan Gojek Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Yunikartika, NPM 1932 12 15 18. Yang pertama, latar belakang. Keadaan dunia dan masyarakat masa kini kurang membutuhkan hal yang seperti ini. Tetapi sekarang dengan modal handphone atau teknologi, manusia bisa berbisnis dan mencari uang dengan mudah. Dalam hal ini, masyarakat lebih mudah mengakses atau lebih mudah mencari uang tanpa harus membutuhkan uang yang banyak sebagai modal. Sumber daya manusia untuk pekerja, tanah untuk diberdirikan bangunan, tempat bekerja, dan usahawan atau pemilik pemodal. Bisa dilihat bahwa kebanyakan driver yang bekerja kurang dari 3 bulan dan selebihnya driver yang bekerja di PT Gojek Indonesia cabang Manado sudah mencapai 3-12 bulan. Di atas menunjukkan bahwa driver Gojek yang memiliki pekerjaan sejenis sebelum bergabung dengan Gojek ada 80% dan sedangkan yang 20% adalah driver yang mempunyai pekerjaan lain yang tidak sejenis dengan Gojek. Apakah driver puas dengan gaji yang didapatkan? Dapat disimpulkan bahwa semua driver Gojek sangatlah puas dengan gaji yang mereka bisa dapatkan. Dapat dilihat, ada 20% Gojek yang pernah menerima keluhan dari konsumen dan ada 80% yang tidak menerima pengeluhan yang disampaikan konsumen kepada driver Gojek yang dipakai. Apakah perusahaan memberikan jaminan kesejahteraan terhadap pekerja? Menurut gambar di atas, PT Gojek Indonesia cabang Manado 100% memberikan jaminan kesejahteraan terhadap para driver yang menjadi mitra dengan PT Gojek Indonesia. Apakah ada pelatihan sebagai Gojek? Dapat mengetahui ada 80% driver telah mengikuti pelatihan sebelum menjadi driver Gojek dan ada 20% yang tidak mengikuti pelatihan karena sudah langsung mendapatkan buku panduan tanpa mengikuti pelatihan. Apakah ada pelatihan etika atau sopan santun sebagai standar pelayanan Gojek? 100% driver mendapatkan pelatihan tentang etika dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Apakah Anda memiliki pelangganan tetap? Di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan berbasis teknologi ini tidak mempunyai pelanggan tetap karena konsumen bisa berganti-ganti dan kemungkinan kecil untuk mendapatkan pelangganan yang sama. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang tidak baik terhadap pelanggan? Ada 20% driver pernah mengalami perlakuan tidak baik oleh konsumen dan 80% tidak pernah mengalami perlakuan tidak baik. Ada 100% semua driver yang berterima dengan PT Gojek bangga dengan pekerjaan mereka saat ini karena tidak memakan waktu dan tidak menghalangi mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lain. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Adi Saputra, MPM 1932121354. Dari kelompok 4 ingin menjelaskan deskriptif jawaban responden atau customer. 1. Berapa kali Anda menggunakan jasa layanan Gojek? Ada 40% pengguna Gojek menggunakan lebih dari 5 kali layanan Gojek dan ada 40% pengguna Gojek hanya pernah memakai layanan ini 1-2 kali dan ada 20% yang memakai Gojek 3-5 kali dalam menggunakan layanan ini. 2. Produk apa yang sering Anda pesan? Ada 40% yang sering menggunakan layanan GoFood dan 60% yang sering menggunakan GoRide. Sedangkan ada sedikit maupun belum pernah menggunakan GoMart yang sudah ada dalam menu aplikasi Gojek. 3. Dari siapakah Anda mengetahui tentang Gojek sehingga Anda berkeinginan memakai jasa layanan Gojek? Ada 40% pengguna Gojek mengetahui produk Gojek dari lainnya. Dalam hal ini media sosial yang sering timbul dalam situs iklan maupun jejaringan sosial lainnya. Dan ada 20% yang tahu dengan sendirinya karena
lewat dari pandangan sekitar mereka, sehingga mereka mengetahui adanya Gojek dan 40% yang tahu dari teman-teman mereka yang sudah menggunakan Gojek juga. 4. Sejak kapan Anda mengetahui layanan Gojek? Responden yang didapati semuanya mengatakan bahwa mereka mengetahui Gojek sudah hampir setahun, tapi baru sekitar 2-5 bulan mereka menggunakan layanan Gojek. 5. Apakah Anda sudah mempromosikan Gojek ke orang lain? Survei yang dilakukan 100% menggunakan Gojek saling mempromosikan layanan Gojek ke teman-teman atau orang terdekat mereka karena mungkin Gojek mudah didapat. 6. Menurut Anda, mengapa orang-orang suka menggunakan Gojek? Survei atau gambar 16,40% pengguna Gojek menyukai Gojek karena pelayanannya yang nyaman, dan ada 60% konsumen yang suka menggunakan Gojek karena murah dan terjangkau. 7. Menurut Anda, apakah layanan Gojek ke depannya akan ada pesaing yang lebih banyak? 100% konsumen mengatakan akan adanya pesaing yang akan bersaing dengan produk Gojek yang akan ada di Manado, yang mungkin akan menawarkan pelayanan yang mungkin akan lebih baik. Bab 3. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Herdiansyah, menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lainnya wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan fokus grup diskusi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sekian dari saya, dan lebih lanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuani Wajudarmika, NPM 19321211095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Adi Saputra. Wawancara. Herdiansyah menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber, instansi terkait, kualitas kerja, operasional, dan supply chain management yang ada pada saat penelitian dan berdasarkan kriteria tertentu. Observasi. Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung dari narasumber instansi terkait, kualitas kinerja operasional dalam supply chain management, khususnya data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber. Keabsahan data. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari objek penelitian instansi terkait. Data didapatkan lewat pengamatan di lapangan, wawancara langsung, melakukan diskusi dengan pihak terkait, dan dokumentasi yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan teknik analisis deskriptif
kualitatif tersebut, yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, terstruktur, faktual, dan akurat dari suatu fakta akan suatu peristiwa. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara objek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga sudah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek saja. Visinya membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Kesimpulan dan saran: informasi sharing yang terjadi pada PT Gojek Indonesia cabang Manado adalah baik dalam hal berbagai informasi dikarenakan pihak perusahaan menjamin kenyamanan dan kesejahteraan para mitra kerja Gojek berupa memberikan asuransi kesehatan. Dianggap baik karena etika berkomunikasi di antara para driver kepada konsumen dikatakan sopan, dan rata-rata para driver telah bekerja kurang lebih 6 bulan dan mereka merasa sangat puas dengan hasil atau upah yang mereka dapatkan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini antara lain gangguan jaringan konektivitas yang menjadikan para driver maupun para konsumen susah atau tidak bisa melakukan pesanan dan tidak bisa mengambil pesanan, serta juga permasalahan dalam hal alat penunjuk jalan atau GPS yang belum diperbarui sehingga bisa mengakibatkan para driver kehilangan arah tujuan karena diacak. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat diberikan penulis antara lain, setiap driver harus sering memperbarui sistem penunjuk arah atau GPS agar supaya arah tidak diacak. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dikarenakan penggunaan jasa layanan Gojek tidak semuanya berasal dari daerah lokal Manado. Sekian dari presentasi dari kami. Kami akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 dan kelompok 10. Baik, perkenalkan, nama saya Nila Sari Adela Lubis, NPM 193212163 dari kelompok 10, ingin bertanya kepada kelompok 4. Seberapa pentingnya sistem informasi bagi perusahaan Anda? Dan jika di kemudian hari ada informasi hoax yang beredar tentang perusahaan Anda, bagaimana cara menanggulanginya hal tersebut? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Yuni Kartika, NPM 1932 12 15 18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Lubis. Karena dalam lingkungan bisnis yang semakin ramai pemain, perusahaan harus mampu menjual lebih atau harus memiliki produktivitas tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi. Seharusnya perusahaan dapat memanfaatkan untuk dijadikan suatu sistem informasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Cara mengatasi berita hoax: yang pertama, waspada dengan judul berita yang provokatif. Yang kedua, periksa faktanya. Yang ketiga, teliti keaslian foto. Yang keempat, telusuri alamat situsnya. Om Swastiastu. Nama saya Iputo Endra Adi Pratama, NPM 19321215880. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apa saja pelatihan yang diberikan sebelum bekerja sebagai Gojek? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Yuni Kartika, NPM 1932 12 15 18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Endra. Pelatihan yang diberikan ini meliputi 3 modul. Yang pertama, yakini sesi teori berupa penjelasan manajemen risiko. Yang kedua adalah praktik pertama, yakini commentary riding, di mana para driver Gojek akan dinilai oleh para instruktur yang disimulasikan menjadi penumpangnya. Dan yang ketiga adalah skill awareness atau dinamika berkendaraan seperti teknik menikung, mengerem, blind spot, atau melintasi jalan rusak dengan baik. Perkenalkan, nama saya Komang Tirtasi Rahayu, NPM 19321212160. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Jika di
perusahaan Gojek ada permasalahan bagaimana solusi terbaik agar semua keadaan kembali lebih baik. Sekian dan terima Baik, di kasih. sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tirta Sirahayu. Jika di perusahaan Gojek ada permasalahan, bagaimana solusi terbaik agar semuanya kembali menjadi lebih baik? Solusi untuk permasalahan perusahaan Gojek. Yang pertama, aplikasi yang digunakan oleh konsumen, pengemudi maupun perusahaan Gojek harus lebih ditingkatkan, terutama bidang keamanan. Yang kedua, peningkatan pelayanan customer service untuk mengontrol keluhan baik dari konsumen maupun driver Gojek. Yang tiga, perusahaan Gojek sebaiknya dalam melakukan open recruitment kepegawaian diadakan suatu tes kualifikasi untuk menyaring calon driver Gojek. Yang keempat, sebaiknya perusahaan Gojek perlu membuat departemen baru, yaitu Departemen Keamanan yang bertugas sebagai pengawas lapangan untuk mengendalikan kecurangan yang ada. Yang terakhir, perusahaan perlu memberikan tindakan yang tegas baik kepada pegawai maupun driver yang melakukan kecurangan, bisa dengan denda, surat peringatan maupun pemecatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pandai Tudipadi Gunawan, NPM 193221128 dari kelompok 9, ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja jenis jaminan kesejahteraan yang diberikan Gojek kepada para drivernya? Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Adi Saputra, MPM 193212134 dari kelompok 4, ingin menjelaskan deskriptif jawaban responden atau customer. 1. Berapa kali Anda menggunakan jasa layanan Gojek? Ada 40% pengguna Gojek menggunakan lebih dari 5 kali layanan Gojek, dan ada 40% pengguna Gojek hanya pernah memakai layanan ini 1-2 kali, dan ada 20% yang memakai Gojek 3-5 kali dalam menggunakan layanan ini. 2. Produk apa yang sering Anda pesan? Ada 40% yang sering menggunakan layanan GoFood dan 60% yang sering menggunakan GoRide. Sedangkan ada sedikit maupun belum pernah menggunakan GoMart yang sudah ada dalam menu aplikasi Gojek. 3. Dari siapakah Anda mengetahui tentang Gojek sehingga Anda berkeinginan memakai jasa layanan Gojek? Ada 40% pengguna Gojek mengetahui produk Gojek dari lainnya, dalam hal ini media sosial yang sering timbul dalam situs iklan maupun jejaringan sosial lainnya. Dan ada 20% yang tahu dengan sendirinya karena lewat dari pandangan sekitar mereka, sehingga mereka mengetahui adanya Gojek, dan 40% yang tahu dari teman-teman mereka yang sudah menggunakan Gojek juga. 4. Sejak kapan Anda mengetahui layanan Gojek? Responden yang didapati semuanya mengatakan bahwa mereka mengetahui Gojek sudah hampir setahun, tapi baru sekitar 2-5 bulan mereka menggunakan layanan Gojek. 5. Apakah Anda sudah mempromosikan Gojek ke orang lain? Survei yang dilakukan 100% menggunakan Gojek saling mempromosikan layanan Gojek ke teman-teman atau orang terdekat mereka karena mungkin Gojek mudah didapat. 6. Menurut Anda, mengapa orang-orang suka menggunakan Gojek? Survei atau gambar, 16,40% pengguna Gojek menyukai Gojek karena pelayanannya yang nyaman, dan ada 60% konsumen yang suka menggunakan Gojek karena murah dan terjangkau. 7. Menurut Anda, apakah layanan Gojek kedepannya akan ada pesaing yang lebih banyak? 100% konsumen mengatakan akan adanya pesaing yang akan bersaing dengan produk Gojek yang akan ada di Manado,
yang mungkin akan menawarkan pelayanan yang mungkin akan lebih baik. Bab 3. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Herdiansyah menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lainnya wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan fokus grup diskusi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sekian dari saya, dan lebih lanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Igdawan, NPM 19321211208. Saya dari kelompok 9 akan bertanya, bagaimana sistem kerja Gojek? Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Deawan. Jawabannya itu, di tengah kemudahan dalam proses penggunaannya, Gojek dan Grab memiliki cara kerja yang cukup rumit dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Contohnya dalam hal komponen sistem informasi yang dimiliki ketiga startup tersebut. Seperti ini kira-kira penjelasannya. Yang pertama, perangkat lunak adalah komponen yang memungkinkan perangkat keras untuk mengolah data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Gojek dan Grab telah menawarkan perangkat lunak pada aplikasi Android, iOS, dan juga website. Pengguna bisa dengan mudahnya terhubung dan memanfaatkan informasi yang ada. Perangkat keras merupakan piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Perusahaan transportasi online menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang siap diinstal aplikasi oleh user. Yang ketiga, orang adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan informasi, penggunaan dan penggunaan data. Beberapa posisi penting dalam perusahaan transportasi online antara lain programmer, sistem analisis, administrator database, driver atau suksesor layanan lainnya, dan user penumpang. Yang keempat, basis data. Komponen informasi yang disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Pada Gojek antara lain ada data penumpang, data driver, koordinat, lokasi, dan GoPay dan lain-lain. Jaringan komputer merupakan media saling berhubungan secara komponen. Gojek dan Grab menggunakan jaringan internet sehingga bisa terhubung kepada penggunaan dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Prosedur, sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan data dan kesesuaian keluaran yang dikendaki. Hal-hal yang terkait sistematik dalam aplikasi seperti SOP, pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Nidia Marsala Dewi, NPM 1932121328. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya, seberapa besar risiko yang dapat terjadi pada lingkup internal perusahaan Gojek Indonesia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella. Melalui penerapan teknologi informasi (TI), Gojek dapat berinovasi menciptakan sistem transportasi ojek secara online. Sistem TI juga mendukung otomatisasi proses bisnis dan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Namun dalam penerapannya, TI tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga akan menimbulkan resiko yang merugikan perusahaan. Untuk mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadi resiko tersebut, maka diperlukan analisis manajemen resiko. Penerapan dari analisis manajemen risiko teknologi informasi meliputi risk identification, risk assessment, serta risk treatment. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Elisa Isnayanti, NPM 19321211111. Dari kelompok 7 mau bertanya kepada kelompok 4 terkait analisis information sharing pada PT Gojek Indonesia. Baik, pertanyaan saya yaitu,
Apa pengaruh atau manfaat yang didapatkan dalam melakukan analisis information sharing pada PT Gojek Indonesia? Baik, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Komunikasi berperan penting dalam suatu perusahaan untuk membangun hubungan antara karyawan. Di sini kami menggunakan teknik analisa data partial least square. Proses pengujian hipotesis melalui berbagai kriteria goodness of fit model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa information sharing dan knowledge sharing berpengaruh positif terhadap relationship. Knowledge sharing dan relationship berpengaruh positif terhadap performance di PT Gojek Indonesia. Informasi sharing tidak berpengaruh terhadap performa di hotel PT Gojek Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi Om.